Barcelona yakin bisa daftarkan Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini. Barcelona yakin akan daftarkan gelandang mereka Dani Olmo untuk paruh kedua musim ini. Dani Olmo sempat absen di pertandingan perdana Barca di musim ini setelah klub Catalan itu gagal mendaftarkannya tepat waktu ke La Liga. Pasalnya Barca memang tak punya cukup dana untuk memasukkan Olmo ke dalam daftar susunan pemain mereka. Namun cedera yang dialami Andreas Christensen membuka pintu untuk Barca mendaftarkan Olmo karena bek asal Denmark itu diperkirakan akan absen selama 4 bulan. Barca masukkan nama Olmo dan Paul Victor sebagai pengganti dalam kerangka gaji yang sama. Namun pendaftaran dua pemain itu akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan itu berarti tinggal 1 bulan lagi. Pihak Blaugrana sendiri masih belum punya rencana yang jelas untuk memastikan bahwa Olmo dan Victor akan tersedia setelah pergantian tahun. Dalam laporan terbaru Mundo Deportivo disebutkan, pihak Barca justru tenang-tenang saja menghadapi situasi ini dan terus berusaha meyakinkan bahwa mereka akan temukan jalan untuk mendaftarkan kedua pemain tersebut di bulan Januari, tanpa mengorbankan pemain lain. Penandatanganan kesepakatan dengan Nike diharapkan bisa membantu klub untuk kembali ke aturan 1:1 dan kemudian bisa membantu situasinya. Namun suntikan dana besar-besaran dari sponsor bahkan tak banyak membantu klub meskipun Barca kini semakin dekat dibandingkan sebelumnya. Sejumlah sumber di dalam klub itu juga telah mengonfirmasikan Barca sedang mengerjakan beberapa channel bisnis guna memastikan akan ada dana yang masuk dan mereka akan meraup cukup banyak guna mendaftarkan Olmo dan Victor sebelum bulan Januari 2025. Barca merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig pada 9 Agustus 2024. Gelandang serang berusia 26 tahun yang pernah menimba ilmu di La Masia beberapa tahun lalu, di mana pemain itu siap teken kontrak 6 tahun bersama Blaugrana. FC Barcelona, klub impian Jonathan David. Kontrak penyerang berusia 24 tahun Jonathan David akan habis di akhir musim ini bersama Lille. Situasi itu membuat klub-klub Eropa siaga untuk saling sikut mengamankan servisnya. Jika Lille tak dapat meyakinkannya untuk teken kontrak baru, David dapat pergi gratis (free agent) di akhir musim. Opsi lainnya, Lille menjualnya pada Januari 2025 atau saat bursa transfer musim dingin dibuka. Klub-klub Eropa seperti Juventus, Arsenal, Inter Milan, Manchester United membidiknya. Tetapi pemain timnas Kanada itu sudah jatuh cinta kepada satu klub dan terang-terangan ingin membela klub impiannya tersebut. Pergi ke klub pada pertengahan musim tidak pernah mudah, kata David kepada The Athletic. Ini tidak seperti awal musim di mana Anda menjalani pramusim, Anda mengenal rekan satu tim, Anda punya waktu untuk menyatu. Pada bulan Januari segalanya sangat sibuk. Ini tentang saat ini. Ini lebih sulit. Barcelona selalu menjadi tim yang saya dukung saat tumbuh dewasa. Ketika Anda tumbuh besar dengan mendukung sebuah tim, impian Anda adalah bermain untuk mereka. Beberapa orang mungkin berkata, oh dia bertahan di Lille, ini adalah penurunan, dia tidak menjadi lebih baik. Namun bagi saya, selalu ada peluang untuk menjadi lebih baik. Baru berusia 24 tahun, David masih memiliki masa depan panjang. Musim ini David sudah melesakkan 13 gol dan memberikan 2 assist dari 19 laga di seluruh kompetisi, (4 gol di Liga Champions). David punya rata-rata mencetak 1 gol pada setiap 112 menit di seluruh kompetisi musim ini, dibanding 1 gol pada setiap 139 menit musim lalu dan 131 menit di musim 2022-2023. Akan tapi David masih mengenang momen terbaiknya bersama mantan klubnya di Belgia, Gent, pada musim 2019 hingga 2020 ketika ia mencetak 18 gol dari 27 laga liga. Barcelona tengah berada dalam situasi finansial sulit, tetapi David dapat pergi gratis di akhir musim dan itu menjadi simbiosis mutualisme keduanya. Tahun depan, penyerang Barcelona bakal merapat ke Sevilla. Ansu Fati berpotensi angkat kaki dari Barcelona pada tahun depan. Sevilla bakal menjadi destinasi karirnya kelak. Sebelumnya jebolan La Masia memang santer dikaitkan bakal merapat ke Andalusia, namun asa urung terjadi.
Sempat muncul kabar di musim panas kemarin, Ansu Fati bakal dipinjamkan ke Sevilla. Namun kabar tersebut tertepis lantaran sang pemain masuk dalam rencana Hansi Flick. Namun seiring berjalannya waktu, Flick tak memasukkan namanya dalam rencana. Fati selalu mengalami masalah cedera dan hal tersebut menutup kiprahnya untuk bersinar baik di level klub maupun timnas. Bahkan ada kabar yang menyebut pelatih Jerman itu menyaksikan potensi terbaik Fati bisa muncul lantaran serangkaian cedera tersebut. Menurut laporan Fitch-Hughes, Sevilla disebut siap mengamankannya pada tahun depan. Namun Flick menolak untuk melepas pilarnya di tengah musim lantaran urgensi terkait pelapis Robert Lewandowski masih sangat besar terjadi. Meski coba dipertahankan, potensi penjualan sang pemain lumayan menguat seiring tipisnya peranan sang pemain di tim utama. Sang pemain akan mendapatkan pembicaraan terakhir terkait masa depannya. Ia masih terikat kontrak hingga 2027 mendatang dan Barcelona ingin sang pemain pergi di angka 15 juta euro. Angka tersebut reduksi lumayan jauh dibanding 2 tahun sebelumnya. Musim ini Fati baru mentas dalam 7 laga dan mengoreksi 150 menit. Ia belum mendulang gol ataupun assist bagi tim. Setelah dipinjamkan ke Brighton, Fati membuat kesan yang kuat dalam latihan awal musim panas di bawah Flick. Namun tepat sebelum tur pramusim ke AS, penyerang tersebut mengalami cedera yang membuatnya absen dalam perjalanan tersebut. Barcelona khawatirkan cedera Pedri di laga timnas Spanyol. Barcelona ketar-ketir dengan kondisi gelandang andalannya Pedri usai timnas Spanyol menang 3-2 atas Swiss Selasa dalam kurung 19/11 dini hari tadi. Pertandingan itu barangkali tak punya implikasi yang signifikan terkait poin maupun posisi Spanyol di papan klasemen grup D UEFA Nations League, tapi menyaksikan Pedri kesakitan tentunya hal itu sangat mengkhawatirkan. Insiden cederanya Pedri terjadi saat laga berjalan di menit ke-34. Pedri yang tengah berebut bola dengan pemain Swiss Seki Amdouni terpeleset dan hilang keseimbangan hingga jatuh dengan posisi yang salah. Jatuh seakan belum cukup bagi Pedri, karena setelah itu penyerang Swiss tersebut secara tidak disengaja menginjak lutut kanan Pedri. Pemain berusia 21 tahun itu langsung memegangi lututnya sambil meringis kesakitan. Melihat Pedri tergeletak di atas lapangan, staf medis pun berlarian ke dalam arena pertandingan dan berusaha menolongnya. Tentu saja, hal ini sangat mengkhawatirkan para supporter Barca yang khawatir salah satu pemain penting Blaugrana itu kembali alami cedera serius. Namun setelah rehat sebentar dan mendapat perawatan medis, Pedri berhasil atasi ketidaknyamanannya dan kembali lanjutkan pertandingan. Satu hal yang perlu dicatat, babak pertama laga antara timnas Spanyol kontra Swiss ini tak terlalu menyenangkan bagi Pedri. Pasalnya, ia gagal lakukan eksekusi penalti saat ditugaskan untuk mengambil hadiah penalti tersebut. Barcelona pastinya akan terus awasi kondisi Pedri dalam beberapa hari ke depan guna memastikan bahwa benar-benar tak ada dampak buruk yang tersisa dari insiden tersebut. Pasalnya, Pedri sangat dibutuhkan Barcelona dalam melewati musim ini, terutama karena mereka akan segera lakoni laga-laga penting usai jeda internasional bulan ini berakhir.